Oh ini Mbah. Ini tempat air minumnya. Masya Allah. Jadi sumbernya di sini. Dulu sejak kecil aku lek mainnya nang kene, durin aku nang kene, Mas. Waktu Iya, kecil. waktu kecil ya, tahun 80-an. Kalau cerita dari mbah saya, sebelum tahun 30 sudah ada nih, Mas. Sebelum tahun 30, 1930. Kalau warga sini bangunnya ya istilahnya itu gimana ya, zaman dulu kan banyak yang kerja paksa ngoten Mas ini. Kerja kesaksian dari masyarakat warga sini yang pernah melihat sosok apa gitu di tempat ini Mbah. Niku enten putri nih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini ya, ini kita berada di sebuah desa yang benar-benar berada di pelosok ya, di lereng gunung Anjas Moro yang dinamakan Dusun Plenging Sengan, Desa Medowo ya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview sebuah lokasi yang berada di atas perbukitan, yang dimana tempat tersebut terkenal sangat wingit juga angker, dan juga memiliki cerita atau historis peradaban ya kuno di era Belanda ya. Dan saat ini kita akan ditemani dua orang pemandu yang juga warga lokal, Mbah Siram sama Mbah Ramidi. Mbah Ramidi ya. Yeah. Dan Mbah Ramidi ini beliaunya yang tahu persis keberadaan dari lokasi yang ada di atas sana nanti, yang tentunya ini sangat menarik untuk kita review. Monggo Mbah, langsung aja Mbah kita menuju ke lokasinya. Menuju lokasi ini. Yeah. Agak sulit tuh Mas. Nah, ngomong-ngomong kalau teman-teman sudah pernah melihat tayangan televisi Trans 7, sosok Mbah Siram ya, beliau adalah artisnya Trans 7 ya. Jos lokasinya ini, Jos Gandos pokoknya. Nah, ini nanti turunnya agak enak ini, licin-licin piye. Ya alon-alon Mas. Nggih, alon-alon nggih Mbak Ramidi. Pelan-pelan. Aduh. Dan ini jalan satu-satunya, Mbah. Nggih. Lokasinya ada di puncak sana. Dan harus melewati semak belukar seperti ini. Nanti turunnya bawa sayuran ini kayaknya Mbak Siram ini. Jamur, pakis. Jamur sama pakis. Hati-hati Kang. Macet mak dalan nih. Kak kono dah, Kak pulang kudu. Lupa-lupa ingat Mbah lokasinya? Iya, gak pernah sini masalahnya. Jarang atau nggak pernah? Gak pernah. Jarang-jarang sih Mas. Yang tahu persis Mbah Siram? Biasa blusukan iku. Oh jenengan. Tapi insya Allah ketemu ya Mbak ya. Tunggu Mbak Siram dulu Kak, ambil jalan. Sebetulnya dekat Mas, cuman ya jalurnya yang harus ini ya, nanjak ya. Nah, betulnya lewat sini bisa agak melingkar. Melingkar ya Mas. Nah, itu Mbak Siram sudah ke sana? Ya nggak apa-apa. Oke. Bagian ke sini. Nyebar Mbak. Hah? Lah kono, wis kene. Yuk. Tepuke kono ya. Aduh. Sing enak tundakane. Lagi Mbak ternyata bener Mbak Siram ya. Kayaknya. Ya. Nah, kita harus itu Mbak Siram di sana. Ini ambil yang agak ada banciknya. Mbah Ramidi. Mbah Ramidi. Nggih. Keren namanya Mbah Ramidi. Ini kan umur berapa Mbah Ramidi? Sekarang umur 60 saya. 60 tahun? Nggih. Loh, masih muda banget. Ya tahun 65. 65? Lahir 65. Makanya dia katakan Pak Ramidi, rame-rame kan tahun 65 itu. Gitu ya. Iya. Jadi orang dulu ngasih nama itu nggak ngawur. Mesti nggih. Sesuai dengan apa ya, momen cerita. Gitu. Ramidi, rame-rame nih dunia saiki. Ya nggih. Bah, nanti we. Oh, ngiri. Ke sono. Oh, kita maju dikit ngiri bisa. Kono. Nggih. Sintine mau manut tok iki. Ini lumayan separuh ya, Pak. Separuh perjalanan ya. Boten lah niki pun. Oh, sudah sampai. Kampungnya di bawah sana.
Sik, tak no tambahan. Sana villa-villa itu yang Oh, itu villa? iya, yang besar itu villa? dipakai. Ya. Villa terbengkalai? Iya. Oh, iya, iya. Nanti kita ke sana, Pak. Insya Allah. Sana. Oke. Ya lewat situ aja sana. Iya, iya, iya. Jalurnya. Oke. Masuk. Mana, Mbah? Siram. Terus sudah sampai mungkin. Hah? Kiri, kiri. Kiri. Oh, situ. Apa lah, Mbak Siram? Saya Jadi tidak sini. ada akses. Yang kiri Jalan. nanti Mas. Harus. Hah? Iya, tapi golek sing dalan sing penak, Mak. Oke niki ya. Nyari jalan sendiri nih. Enggak, lupus isor barongan. Hah? Baik mah apa ki? Duh, rumbuk. Rumbuk lur. Rubuk banget ya, Mak. Dhuwur tapi. Ya enak ngulon rene ae balik nganan, situ, Pak Pak. Siram. Ini. Oke. Masalahnya di situ ada. Hah? Bisa. Oh, bisa. Bisa ta? Oke. Bisa iso kancane dundung. Boten, aman, Mbah. Aman, Bon. Biasa belakraan kan. Wow, bau nih. Om. Dhuwur ya, Pak. Hah? Sakit, Bon. 5 menit lagi nyampe, dulur. Oke. Iya. Bisa, Kang? Bisa. Bambu petung, ya? Nggih, Bambu petung. Ini Petung. banyak rebungnya ini. betul musim. Oh, lagi nggak musim rebung. Musim hujan yo. Enggak. Sudah kering gitu. Ada itu yang kering. Awas berangkang, Oke. merangkak. Oh, ini sudah sampai, Bang. Ya? Ini sudah ada dari zaman Belanda, Bang. Ya? Ya, makanya dikasih nama Desa Plengseng, ngeten iki di Plengseng gitu loh. Jadi Ada awal ceritanya. mula terbentuknya Desa Plengsengan, nama Desa Plengsengan dari tempat ini. Nggih, Karena ada bukitnya di tempat Plengseng. bungkit di Plengseng. Disitulah diambil air minumnya sumber. Diambil Nggih, sumbernya untuk minum pengampung Warga. di kampungan. Dan ini sampai berapa 100 meter ini, Mbah, Plengsengannya, Mbah? Yo, lek Atau sepanjang bukit ini, bukan? enggak sekitar sini aja. Sekitar sing Oh, ini aja. enten sumbere. Masya Allah. Seperti ini. Oh, ini, Mbah. Ini tempat air minumnya. Masya Allah. Jadi sumbernya di sini. Kayak gua ya. Lorong ya, Mbah ya. Nggih. Pernah nggak ada yang masuk ke sana, Mbah? Ya ada dulu sejak kecil aku lek mainnya nang kene dulin aku nang kene, Mas. Waktu Iya, jalan kecil. waktu kecil ya, tahun 80-an. Tahun 80-an ini tempat main jenengan, nggih. Nggih, dateng mriki dulin kali bocah-bocah niku. Kalau jenengan paham, ini untuk pembuatan ya, mungkin cerita atau ada artikel atau sejarahnya terbentuknya Plengsengan atau sumber Londo, nggih namanya, nggih. Nggih. Itu tahun berapa, Mbah? Waktu tahun pembuatannya itu? Kalau cerita dari mbah saya, sebelum tahun 30 sudah ada nih, Mas. Sebelum tahun 30, 1930. Sudah jadi. Sudah ada mungkin. Ya. Tadi ada cerita yang katanya tempat ini yang membangun itu warga sini. Seperti apa itu, Mbah? Kalau warga sini bangunnya ya istilahnya itu gimana ya, zaman dulu kan banyak yang kerja paksa ngoten Mas niku. Kerja rodi itu. Kerja rodi ya. Setengah kerja rodi yang ya wong kampung mriki sing kerjaan Jadi pekerjaan itu dari warga sini semua. juga warga sini
Untuk cuman dari warga sini kan gak padat tuh Mas, jarang-jarang rumah. Paling kampung berapa penghuni, dan 5 penghuni gitu aja di daerah Plengsengan gitu. kalau dusun Plengsengan itu ada berapa kakak Mbak jumlah seluruhnya Mbak? Tahun berapa? Sekarang sekitar 200 kakak. Banyak ya? Ya banyak. Satu dusun itu ya? Dia satu dusun, 100 kakak. Nah ini kan sebuah lorong Mbak ya? Sebuah lorong yang mungkin tembus ke gunung atau mana ini? Kalau lorong sini nggak ada tembusannya. Masalahnya apa Mas? Banyu, air minum sumbernya. Juga sumbernya sian kok enten dhuwur niku lagi gumun. Masalahnya ten pegunungan, mboten kok di lembah, mboten di atas gunung. Jadi kalau ke atas sana lagi itu gunung? Gunung. Tapi ya kebun Mas. Melewati perkebunan? Ya perkebunan. Cuman atas antaranya ya 200 meter lah Mas. 200 meter tingginya? Ya, 200 ketinggian 200 meter. Terus langsung lembah lagi. Dan gunung. Pusat dari sumber ini atau hulunya itu di mana? Dulunya pusatnya, itu sumbernya? Ya cuman sumber. Mungkin dari atas sana juga ada aluran air. Tapi nggak ada warga sini yang mengetahui? Nggak ada. Yang tahu ya wong Londo tok Mas. Sing romo jangan Belanda. Berarti sumbernya itu mungkin ditanam ya? Mungkin ya. Di dalam tanah. Ini kan sangat luar biasa sekali Mbak. Jadi gimana ya? Arsitek zaman dulu ya, itu sangat luar biasa gitu loh. Top, ya. Yeah. Bisa mengetahui bahwa di sini itu ada sumber yang sampai sekarang airnya masih mengalir. Yeah. Yeah. Nggak pernah surut nih. Nggak pernah surut. Walaupun kemarau berapa bulan nggak pernah surut nih. Jadi meskipun kemarau panjang, tidak pernah surut. Nggak pernah surut. Dan sampai sekarang juga digunakan untuk warga sini. Wah, warga sini. Untuk kebutuhan minum. Yeah. Air minum. Nah, kita kembali ke pengalaman jenengan sebagai warga lokal yang sudah dari kecil ya, dan bahkan lahir di tempat ini, di desa Plengsengan. Pernah nggak Mbah ada pengalaman mistis di tempat ini? Misalnya kesaksian dari masyarakat warga sini yang pernah melihat sosok apa gitu di tempat ini Mbah? Ya kalau cerita dari pengalaman kawan-kawan itu memang ada cerita, malah Mbah Kulo nih cerita ngeten. Niku enten putri nih, nah, putri yang jalan dari bawah ke atas itu kan mitos namanya, misterinya itu ada memang. Putri apa itu Mbak? Nggak tahu, ceritanya ada putrinya. Maksud putri itu sesosok manusia yang seperti putri-putri wanita cantik. Enggak itu mriki. Naik ke tempat ini. Nggih. Jadi ada sosok penampakan wanita cantik yang warga sini tidak mengenalinya. Enggak mengenalinya. Warga asing gitu ya. Itu di siang atau malam hari Mbak? Kalau gitu waktu sore. Sore hari? Iya, sore hari. Sosok wanita yang tentunya sangat janggal. Janggal, ya. Seorang perempuan apalagi cantik di sore hari, naik di perbukitan seperti itu tadi, dan diduga menuju tempat ini. Ada warga yang mengetahui seperti itu? Ya, ada. Terus dari makhluk hewan mitologi seperti ular gitu, pernah ada nggak Mbak di sini Mbak? Kalau ular di sini tuh dulunya ya mungkin ya ada Tapi kalau sekarang kan kanan kiri terlalu ramai, mungkin sudah pindah-pindah kemana. Tapi kalau makhluk ular yang jenis siluman, itu kan kita ya belum mengetahui juga. Tapi dulunya mungkin ya ada yang tahu, kan ya ceritanya nenek kakek saya itu kan ada cerita gitu. Pernah orang-orang dulu cerita bahwa di sini pernah muncul sosok ular, naga atau apa gitu Mbak? Kalau saya dicerita sama kakek Mbah Kulon itu, antara cerita seperti ular, naga itu kan saya belum pernah tahu. Cuman kakekku loh ya, kakek itu. Orang dulu kan terlalu akeh tirakate Mas ngoten. Nah niku. Itu mungkin ya ada. Jadi orang-orang dulu yang mungkin orang dulu yang ahli tirakat Mang. Ahli tirakat. Itu pernah melihat sosok ular naga di sini. Dan tidak semua orang yang tidak semua orang. Selain itu Mbak, selain sosok wanita cantik itu, pernah nggak ada suara-suara terdengar dari sini, suara gaib, suara aneh gitu? Kalau suara gaib sih sejak dulu memang ya ada suara gaib itu aja. Suara seperti apa? Seperti seperti orang bicara-bicara gitu kan, ada di sini nih. Seperti orang ngobrol gitu.
Dari bawah sana kedengeran. Kalau di bawah sana ya sebagian dengar, sebagian enggak. Masalah enggak semua orang tahu itu loh Mas. Kan Nggak ini semua kok orang loh. bisa mengetahuinya. Ketirakatan orang kan enggak sama itu, tirakat tuh. Ataukah mungkin pernah Mbah jenengan ada orang yang punya pengalaman ketika nekat masuki lorong ini Mbah? Ada? Ada Dulu. Ada. Orang sini? Ya, kula dhewe nggih pernah jenengan? mlebu mriko, mendhet nang mriko. Oh jenengan pernah masuk? Nggih, pernah masuk. Niki bahkan kan ada pintunya. Di mana? Ini kan pintu besi. Dulu? Yo, ada orang 4, kawan saya 4 masuk lah. Kawan sebagian di sini. Lalu pintu ditutup, nggak seakan-akan nggak bisa napas nih. Yang nutup siapa? Kawanku. Dijailin ngoten nggih. Nggih, jadi ada pintunya, terus kawan ini masuk, ya sebagian kawan di luar. Dan jebol langsung ditutup. Jadi konco dan jero nggih. Napa? Bengok-bengok ben saged napas. Oksigen Nggih. nggak ada. Nggih. Karena pintunya ditutup. Nggih. Sekarang pintu besinya nggak ada gitu. Ya, Hilang. pintu besi sudah hilang sudah. Hilang. Ya, Nah, itulah jail. Masuk ke lorong ini sampai kedalaman berapa meter, Mbak? Kalau di sini antaranya berapa meter ya? Antaranya 4 meter mungkin di situ. 4 meter. 4 meter Masuk dari sampai 4 bibir. meter. 4 meter dari bibir sana ke sana. Bibir pintu ini. Bawah senter gitu. Enggak. Gelap dong, Mbak. Ya, gelap. Tapi lah kan gini kan terang toh, Mas. Kalau musim hari-hari gini kan agak terang. Enggak masalah kalau masuk itu. Tuh. Jangan, Mbak, jangan masuk, Mbak. Itu jedingan, Mbak. Iya, Oh, ada. ada. Wah. Bisa masuk. Kalau bisa masuk, Jangan, Mbak. Enggak usah. itu bisa. Ya. Kita nggak bawa senter masalahnya. Iya. Kalau kita bawa senter mungkin masuk. Ya, oh, Ya kan? Kan nggak kelihatan di kamera toh. ya masuk. Berarti ini seperti tandon air gitu. Tandon air ada 2, 1, 2. Itu airnya dari arah timur sini. Ada 2. Iya, penampungnya ada 1, 2. Nah, 2 ini diambil air ini. Disalurkan Kalau pipa. kan pipa ini dalam tanah. Oke. Mundur lagi, Mbak. Mundur lagi. Saya agak merinding ini, Mbak. Oke. Nah, sini aja, Mbak. Nah, ini saya tanya, duduk situ aja, jenengan. Ini kan jenengan yang pernah sebagai pelaku langsung masuki lorong sumber Belanda ini ya, sumber Londo ini. Apa yang jenengan ketahui di dalam? Pengalaman apa, Mbak? Kalau pengalaman ketahuan di dalam itu ya cuman air aja. Masalahnya ya gimana ya? Anak-anak kan main nggak tahu masuknya dapur, main seneng gitu Oh, aja. itu waktu kecil nggih jenengan? Waktu nggih? kecil nggih. Bukan yang sudah dewasa Enggak. gini? Anak-anak nggih? Iya. Jadi kenakalan seorang Ya, anak iya. ya, anak-anak Iya. itu usil masuk ke sana Masuk ya. dan ditutup Main-main sama ke temennya penampungan sana gitu. ini. Enggak Penampung air. ada sosok-sosok aneh gitu di dalam. Nggih. Ya ada. Nggak ada. Enggak ditemui genderuwo atau apa gitu. Nggak ada Nggak, penemuan itu nggak ada. Walaupun ini angker Bang ya. Nggih. Kenal angker tapi karena anak-anak Nggih. enggak kepikiran kenal, seperti nggih. itu enggak. Coba tenang dulu ya. Tapi kalau misalnya terus ke dalam lagi bisa ini tembus. Kalau Sampai ke dalam lagi. tembusnya nggak ada ini. Cuman, Tapi lorongnya masih ke dalam ya. ya lorongnya itu Belok-belok gitu. belok ke sana. Belok kiri. Nggih, kiri. Oh, tapi kelihatan masih panjang gitu ya. Nah, Panjang banget ya. Yang ditakutkan kan ular tuh, Mbak. Nggih. Ya kan? Ular asli maksudnya. Walaupun toh ini ada ditunggu ular gaibnya, tapi yang jelas ular aslinya juga ada. Nggih. Bener. Nggih. Oke. Kalau yang di sana itu apa, Mbak? Sudah batas ini, nggih? Ini apa coba? Sana ke sana. Ambil. Oh, ini ya, Mbak ya. Jadi ini mungkin untuk talang hujan, nggih, talang air hujan, nggih. Nggih, untuk damel napa to nggih? Damel angin-angin. Iya, intinya biar nggak Nggih. terjadi longsor. Nah, Memang nggih. luar biasa sekali ya arsiteknya ya. Arsiteknya. Jadi ada bangunan seperti ini, kiri kanannya dikasih apa namanya talang air, Talang air. hujan. Jadi Ya. air hujan itu nggak sampai nerjang tengah. Nggih. Akhirnya tidak longsor. Ya. Sangat luar biasa sekali. Nggih. Sebuah imajinasi yang sangat luar biasa. Nah, di tempat yang sangat keren ini dan tuh
ketinggiannya hampir 80 derajat kita nanjak. Sangat detek kalau orang Jawa mengatakan ya Bang. Dinamakan apa? Sumber Londo. Sumber Londo. Yang ada di Dusun Plengsengan, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kediri, Jawa Timur. Ditemani Mbah Ramidi dan Mbah Siram ya. Kita sudah berhasil menunjukkan ke pemirsa semua bahwa di daerah sini ada jejak peninggalan di era penjajahan Belanda ya Bang ya. Yang ini dibuat oleh keringat dan mungkin juga darah dari warga lokal atau pribumi yang dimana terkenal dengan nama kerja rodi atau kerja paksa, ngoten nggih. Kerja paksa. Nah, ini adalah sebuah peninggalan yang tentunya sebenarnya sih harus dirawat ini Mbak ya. Dirawat karena apa ya? Masih sangat bermanfaat juga sampai sekarang. Warga sini masih merasakan manfaatnya. Jadi air sumber minum itu dari tempat ini Bang ya. Nah, sayang sekali tidak dirawat gitu loh. Jadi pemerintah mungkin desa kah atau dari pihak-pihak terkait itu harusnya memperhatikan tempat ini supaya apa? Kedepannya itu masih bisa berlangsung ya. Jangka panjangnya ngoten nggih Mbak Ramidi. Jangka panjangnya biar bisa dinikmati terus sumber mata air ini, peninggalan Belanda ini yang ini ada campur tangan dari leluhur kita tentunya untuk proses pembangunannya ngoten Mbak Ramidi nggih. Matur suwun Mbak Ramidi juga Mbak Siram sudah sama-sama berkenan mengantar kami ya walaupun bersusah payah ini ya luar biasa sekali. Dan tempatnya juga kalau tidak ada yang nganter nggak bakalan ada yang tahu ini Mbak Ramidi. Mugi panjenengan juga Mbak Siram sehat dan sukses selalu. Amin. Dan untuk teman-teman semua saya doakan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi berkah keselamatan dunia sampai akhirat. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang kami ucapkan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena sebagai manusia biasa tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa.